Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pada kesempatan ini mari kita belajar tentang rukun dan syarat mawaris. Arkanul mirathi wa syurutuhu, rukun-rukun mawaris dan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah rukun. Ini rukun. Rukun yang pertama adalah muwaris. Yang kedua adalah waris. Yang ketiga adalah mauruth. Muwaris, rukun yang pertama. Yang dimaksud dengan muwaris adalah orang yang mewariskan. Orang yang mewariskan, artinya dia adalah mayit. Al-warithu adalah orang yang menerima warisan. Berarti orang yang menerima warisan. Orang yang mewarisi. Kemudian al-mauruth adalah barang atau harta yang ditinggalkan, yang diwariskan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Muwaris yang pertama, ini adalah mayit, orang yang meninggalkan warisan. Rukun yang pertama. Disyaratkan bagi seorang mayit ini dikatakan dia mewariskan kekayaan atau mewariskan sesuatu, itu disyaratkan apabila dia mayit, sudah meninggal, baik secara hakikat atau secara hukum. Hakikat, hakiki, artinya orang itu diketahui telah benar-benar meninggal karena jasadnya itu diketahui dia memang benar-benar sudah meninggal. Artinya benar-benar ahli waris itu menyaksikan bahwasanya al-muwarith ini sudah benar-benar meninggal, maka dikatakan hakiki, mati secara benar. Yang kedua adalah secara hukum. Hukum maksudnya adalah dia meninggalnya itu karena mendapatkan status hukum dari pengadilan atau dihukumi dia telah meninggal. Maka dicontohkan adalah seperti orang yang hilang. Orang hilang, dalam bahasa Arabnya disebut mafqud. Al-mafqud, orang yang hilang. Contoh misalkan ada orang pergi dari rumah, meninggalkan kampung halaman sampai sekian tahun tidak pernah mengirimkan kabar, baik telepon, SMS, atau kalau sekarang bisa jadi WhatsApp atau media sosial yang lain. Artinya tidak pernah mengirimkan kabar sampai sekian tahun. Kalau di dalam undang-undang itu sampai 5 tahun, minimal 5 tahun. Sampai 5 tahun tidak ada kabar apakah dia hidup atau tidak. Kemudian dicari keberadaannya juga sulit untuk ditemukan. Maka kemudian ahli waris atau keluarga itu kemudian mengadukan perkara itu ke pengadilan atau melalui administrasi tertentu, kemudian mendapatkan surat keterangan bahwasanya si fulan atau si A itu telah meninggal.
dan tidak diketahui apakah dia meninggal benar atau belum, maka karena memang tidak ada kabar dalam sekian waktu yang sangat lama, tadi minimal 5 tahun, maka dia kemudian bisa menurut keputusan hakim atau secara hukum diputuskan dia telah meninggal, disebut dengan meninggal secara hukum atau secara hukmi. Ini syarat yang kedua. Syarat bagi seorang waris dia mati meninggal baik secara hakiki ataupun secara hukmian atau secara hukman. Rukun yang kedua adalah waris. Al-warithu kullu syahsin ittasala bil mayyit. Setiap siapapun yang punya hubungan dengan mayit. Maka ini nanti kita flashback kembali ke sebab-sebab mawaris dalam hukum Islam ada tiga. Yang pertama karena adanya nasab atau qorobah nasab. Yang kedua karena ada hubungan zaujiyah atau pernikahan suami atau istri, atau wala karena dia memerdekakan budak. Yang meninggal adalah budak, maka sayyidnya atau tuannya yang disebut dengan wala ini tadi mendapatkan hak waris. Tapi ini kemarin kita sudah bahas, tidak ada wala dalam konteks hukum modern karena Islam sudah menghapus perbudakan. Maka tinggal dua, karena nasab atau qorobah atau karena zaujiyah suami atau istri. Rukun yang kedua, orang yang menerima waris disyaratkan karena sebab dia masih ada hubungan nasab atau dia punya hubungan zaujiyah suami ataupun istri. Adapun nanti nasab nanti kita bahas pada pembahasan Dzawil Arham. Rukun yang ketiga adalah al-mauruth. Mauruth, harta yang diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan ini bisa berupa harta benda, bisa berupa hak dalam pengelolaan barang tertentu yang ditinggalkan. Ini misalkan orang tua punya pesantren, punya madrasah diniyah, ya, kemudian hak untuk melanjutkan kepemimpinan atau kepengasuhan pesantren itu bisa diwariskan, atau yang lain, atau manfaat untuk memanfaatkan suatu barang tertentu. Misalkan rumah kalau di dalam Jawa itu ada istilah rumah prabon, maka harta prabon itu bisa diwariskan kepada siapa yang misalkan anak terakhir atau siapa yang diberikan pesan oleh ahli waris untuk mengambil manfaat suatu benda tertentu. Sehingga nanti ketika sudah ada pesan atau aset semacam itu, maka ya apa yang sudah menjadi pesan mewaris itu tidak boleh diotak-atik atau digonta-ganti sebagaimana mauruth yang bersifat manafik atau manfaat. Ini ketiga rukun ini harus terpenuhi. Artinya tidak mungkin harta benda itu dibagi kalau memang orang yang memiliki benda itu belum meninggal. Kalau belum meninggal kok sudah dibagi, itu namanya bukan warisan tapi disebut hibah. Ini pertanyaan yang lalu, bagaimana kalau orang tua membagi harta sebelum meninggal? Itu bukan harta warisan tapi disebut hibah. Hanya saja meskipun hibah sebaiknya juga mempertimbangkan dengan hukum-hukum waris yang ada sesuai hukum Islam. Artinya kalau anak sama-sama anak ya dengan perbandingan 2:1. Nanti ketika orang tua atau pewaris itu benar-benar sudah meninggal sehingga hibah ini tinggal dijalankan sudah sesuai dengan hukum waris. Tapi istilahnya bukan warisan tapi disebut dengan hibah. Ini harus meninggal. Yang kemudian al-warith, ada ahli waris.
baik nasab atau zaujiyah. Bagaimana kalau tidak ada ahli waris? Ini pertanyaan kemarin. Ya kembali ke baitul mal. Baitul mal bisa ke negara, bisa ke kemanfaatan secara umum. Misalkan dimanfaatkan untuk dibuat madrasah diniyah atau pesantren atau gedung yang dimanfaatkan secara umum atau lapangan atau apalah, intinya disepakati oleh masyarakat secara umum untuk dimanfaatkan secara bersama. Nanti pemiliknya kembalinya kepada baitul mal. Atau kalau dalam yang lingkup lebih kecil di dalam sebuah level perdesaan itu nanti menjadi bondo desa, menjadi bondo desa, harta milik kekayaan desa. Yang ketiga adalah al-mawruth, ada harta yang ditinggalkan. Bagaimana kalau tidak ada harta yang ditinggalkan? Ya tentu tidak ada yang diwariskan atau tidak ada yang dibagikan. Misalkan mewaris ini sudah meninggal, kemudian ternyata banyak utang, banyak transaksi sosial, hakul adami yang belum terselesaikan, sehingga untuk membayar atau melunasi hutang ini bahkan justru kurang. Misalkan ya kurang, nanti kekurangan itu ditanggung oleh ahli waris. Dia al-waris tidak menerima warisan, tapi dia menerima beban untuk membayarkan hutang karena tadi hak manfaat, maksudnya ke sini. Sehingga apabila tidak ada harta waris yang ditinggalkan, maka ahli waris justru bisa jadi berkewajiban membayarkan hak-hak adam, ya, hak-hak adam yang belum terselesaikan oleh ahli waris. Ini syarat rukun mawaris, ada 3: al-waris, waris, dan mauruth. Orang yang meninggal, orang yang menerima warisan, dan harta yang diwariskan. Ini maka syarat, ketika kita berbicara syarat, ya inilah syaratnya muwaris itu harus meninggal baik hakikatan atau hukman. Syarat bagi ahli waris dia hidup, dia punya nasab, dia punya zaujiyah, hubungan zaujiyah. Yang ketiga syaratnya adalah dia hidup. Kalau tidak hidup maka tidak mendapat ahli waris. Artinya hidup ketika waris ini meninggal walaupun sangat sebentar. Misalkan bapaknya meninggal, kemudian sekian detik kemudian ahli warisnya meninggal, maka ahli waris yang meninggal tadi karena dia hidup di saat mewaris meninggal, maka tetap mendapatkan hak waris. Tapi kan belum dibagi, ya tetap mendapatkan hak waris, nanti diberikan kepada ahli warisnya, al-waris yang meninggal. Bisa jadi misalkan dia punya anak, ya nanti diberikan kepada anaknya gitu. Artinya dia hidup ketika al-waris ini meninggal, baik hidup secara hakiki, artinya benar-benar hidup, atau takdiri secara hakiki atau secara takdiri. Takdiri itu artinya takdir itu diperkirakan hidup. Ini contohnya adalah janin dalam kandungan. Janin dalam kandungan itu disebut hidup secara kemungkinan, diperkirakan dia hidup. Artinya janin yang ada di dalam kandungan sekiranya sudah ditiupkan roh, artinya berarti umur 4 bulan, ini dia sudah punya hak untuk menerima warisan. Misalkan bapaknya meninggal, sementara istri mengandung, dia sudah umur 4 bulan lebih, maka janin yang ada di dalam kandungan istri itu mendapatkan hak waris. Karena tadi hidup secara takdiri. Meskipun nanti kemudian apabila janin atau bayi dalam kandungan itu lahir dalam keadaan mati, nanti ada istilah istihlal. Istihlal itu ada yang mengartikan menangis, ada yang mengartikan dia bergerak. Artinya ketika lahir dia bisa bergerak walaupun hanya sedikit, bisa jadi bernafas atau menangis, atau dia sudah menangis walaupun hanya sekali, kemudian
meninggal, misalkan bayi yang baru lahir setelah gerak-gerak atau menangis meninggal, maka dia tetap mendapatkan ahli waris. Tapi kan dia meninggal dan belum punya keluarga, bisa jadi nanti ahli waris janin ini nanti adalah ibu yang mengandung janin tersebut, artinya tetap mendapatkan ahli waris. Kemudian syarat yang seterusnya, syaratnya waris yang mendapatkan warisan tidak terhalang. Tidak terhalang itu sebagaimana kemarin dalam pembahasan kita disebut dengan mani, penghalang, atau disebut dengan hijab. Nah, nanti kita bahas hijab di kesempatan yang lain. Hijab, kalau mani ini ada 3 kemarin, 3 atau 4. Yang pertama adalah karena dia budak, akhifu, budak tidak menerima harta waris, tapi ini sudah tidak ada dalam konteks saat ini. Kemudian ikhtilafuddin dan din, perbedaan agama. Islam tidak bisa menjadi ahli waris orang kafir tidak bisa menjadi ahli waris orang muslim. Tapi bagaimana kalau ada orang tua dan anak ini beda agama? Kemarin kita sudah bahas, tidak mendapat warisan tapi boleh mendapat wasiat. Nah, ini nanti pembahasan di wasiat wajibah ada. Kemudian termasuk manik al-qatlu, pembunuhan, ini juga tidak boleh. Kemudian termasuk al-murtad, tapi al-murtad ini hakikatnya adalah perbedaan agama. Hijab secara umum, hijab kita jelaskan sedikit, tapi nanti ada pembahasan tersendiri. Hijab itu terhalang, ada halangan, misalkan kakek, di bawah kakek ada ayah, kemudian misalkan ini anak yang mati. Ahli warisnya apabila ada ayah dan ada kakek siapa? Ayah. Kakek tidak mendapat karena ada ayah. Lah ayah ini menjadi hijab bagi kakek, karena prinsip dalam waris itu adalah yang paling dekat. Maka kakek terhijab oleh ayah. Artinya ketika tidak ada ayahnya sudah meninggal, kakek baru mendapatkan warisan. Nanti dalam pembahasan hijab kita perdalam lagi. Kemudian tahaqququ mautul muwarith, ini tadi di syarat tadi sudah jelas-jelas meninggal. Ini beberapa rukun dan syarat al-mawarith atau al-mirath, rukun-rukun dan syarat-syarat penerapan warisan menurut hukum Islam. Demikian pembahasan singkat, semoga bisa menjadi muqaddimah perkuliahan kita. Akhirul kalam, wallahul musta'an ila thoriqil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.